Nih yang baru-baru lagi viral juga kan tentang pernikahan Rizky Febian dan Mahal ini ya kan, karena tidak sah secara agama dan negara. KUA Humas sudah mengatakan itu ini, dan banyak netizen yang mulai nih menganggap pernikahan itu pernikahan kumpul zina. Itu seperti apa sih Ustaz di agama Islam sendiri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa dimanapun berada, bahwa Islam memiliki syariat yang sangat lengkap, dari mulai urusan yang sederhana, mau tidur, terus kamar mandi, keluar kamar mandi, sampai ibadah terpendek, wudhu yang 3 menit, 4 menit, sampai kepada berpolitik, bernegara, dan ibadah terpanjang dalam hidup manusia adalah berumah tangga. Ya, kalau yang ibadah waktunya singkat saja ada aturannya, apalagi ibadah terpanjang, termasuk dalam rumah tangga. Di dalamnya adalah memulai untuk berumah tangga juga, ini ada kontrak atau akad yang sangat sakral, karena perjanjian. Sepertinya ijab kabul antara pengantin laki-laki dengan mertua yang menyerahkan orang tua perempuan, tapi hakikatnya itu adalah membuat kontrak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada syarat, dan syarat sah juga ada rukun. Kita tahu bahwa syarat sahnya adalah akil, berakal, kemudian Islam, beragama Islam, yang ketiga adalah baligh. Ya, jadi di atas usia 15 tahun lah kalau pelaku berbicara umum. Kalau di Indonesia mungkin hukum negaranya di atas 18 tahun ya. Selama syarat itu dipenuhi dan rukunnya ditunaikan, rukun yang pertama adalah pengantin laki-laki, kedua pengantin perempuan, ketiga adalah wali dari perempuan, keempat adalah 2 saksi minimal, dan yang kelima adalah ijab kabul, serah terima dari orang tua kandung atau muhrimnya daripada anak mempelai perempuan dan pengantin laki-laki. Ketika ini semua terpenuhi, ya hakikatnya entah itu dari urusan hukum agama atau hukum negara sebenarnya sah sebenarnya. Cuma memang negara ini kan sangat kuat ya mengurus tentang semua perhelatan urusan agama, termasuk dalam syahadat diatur, sholat diatur, puasa diatur oleh negara, zakat, apalagi haji gitu ya, atau apalagi adalah pernikahan. Maka ketika sudah dipenuhi, sebenarnya gugur kewajiban lah ya, bisa terpenuhi urusan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketika ada syarat-syarat yang memang menurut negara itu kurang, pastinya negara juga tidak bisa mengambil sebuah resiko yang besar ya. Ya, saya melihat bahwa permasalahan Rizky dan Mahalini ini tentunya ini pasti ada satu masalah yang mungkin belum selesai. Entah itu di awal mereka melakukan pernikahan sebelum diketuk palu oleh pengadilan. Maka sebagai pengamat dalam urusan agama, ya, saya sudah bisa menyampaikan ya, kita punya 2 hukum, yaitu hukum agama dan hukum negara. Kalau hukum agamanya sudah dipenuhi, mungkin gugur kewajiban di atas hukum manusia, itu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena kita hidup di negara yang punya aturan ya, dan sangat memperhatikan urusan agama ya, kita juga harus memenuhi syarat-syarat itu. Kalaupun ada pengadilan menyampaikan bahwa tidak sah gitu ya, ini tentunya harus dicari tahu ya, sehingga tidak menjadi sebuah fitnah, apalagi menjadi sebuah masalah besar yang berkaitan dengan nama pengantin laki-laki dan perempuan muslim. Kalau ada keteledoran dari pihak pengadilan, ini bisa merugikan sebagai anak bangsa atau warga bangsa. Kalau ada kekurangan yang belum dipenuhi, maka seyogianya ya pengantin-pengantin itu untuk bisa menuntaskan kewajiban yang telah syarat itu diminta oleh negara itu sendiri. Nah, andaikan sudah terpenuhi secara hukum agama, ya, maka belum selesai kewajiban itu ketika belum terpenuhi pada urusan negara. Tinggal bagaimana nanti Rizky sama Mahalini untuk menuntaskan. Dan di Indonesia itu sistem sudah berjalan, cuma ada sistem error, ada human error. Ya, tinggal nanti dimusyawarahkan bagaimana
kedua belah pihak atau banyak pihak itu untuk bisa melakukan supaya tidak ada yang dirugikan, baik itu Rizky Mahalininya atau pemerintah itu sendiri. Oke, tapi Ustadz, kan sekarang mungkin katanya ternyata yang jadi walinya itu semua yang urus WO dan ada dokumen yang dipalsukan. Gimana nih Ustadz jadinya, untuk apakah harus menikah ulang atau seperti apa sih Ustadz baiknya? Aslinya kalau sudah terpenuhi 5 rukun, tidak ada namanya tajdidul akdi. Memperbaiki akad sebenarnya aslinya nggak ada. Seperti contoh nikah massal ya, orang tua dulu kan banyak yang nggak punya tercatat lah ya. Mungkin dulunya orang-orang tua yang akhirnya dengan menikah lagi itu diulang. Nah, itu sebenarnya lebih mengarah kepada tajamul ya. Tajamul itu memperindah, menghaluskan. Kalau akad nikahnya sendiri itu sebenarnya sudah terjadi meskipun tidak tercatat gitu. Hanya mungkin karena memang seorang figur kan ketika kerjaannya atau aktivitasnya itu tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka bisa menjadi ujaran dan ajaran bagi fans atau warga bangsa yang lain atau misalnya dari warga masyarakat itu sendiri gitu. Maka kemungkinan saya lihat kalau misalnya ada datanya bahwa ada kekurangan atau yang dipalsukan, ini tuh pasti jadi resiko buat Rizky dan Mahalini. Nah, mungkin data dari Ustadz Agus Idwar nih. Nah, soal di sini juga kan tadi juga menitipkan sebuah kalimat, ini sebenarnya kesian nih Rizky sama Mahalini akhirnya dianggap mereka tidak tuntas kemudian berbuat hal yang coba. Jadi gini, kalau perkara dokumen penyelesaian kan ya memang secara administratif dong. Yang pertama dilihat dulu dokumen yang dipalsukan itu apa. Nah, selama dokumen itu tidak ada kaitannya tadi dengan hal-hal yang memang menjadi rukunnya, sebenarnya udah tenang-tenang aja. Jadi kalau saya sih lebih memberikan support ya sama Rizky dan Mahalini bahwa kalian ini udah bagus gitu loh. Kalian ini sudah melakukan sesuatu dengan upaya, kemudian Mahalini mualaf, ya, Rizky juga ini perjuangan besar, tidak pengen bahwa pernikahan ini menjadi tidak halal, ya apalagi misalkan menikah beda agama. Nah, mereka berdua ini mencontohkan sesuatu yang bagus. Nah, ini yang harus kita tangkap gitu. Yang seyogianya seharusnya sudah mencoba mereka untuk ikuti. Ya. Nah, bagusnya memang semua itu masalah akan clear ketika ada klarifikasi dari pihak pengadilan itu sendiri. Misalnya ada kekurangan dari pihaknya Rizky dan Mahalini, apanya gitu? Pengadilan harus respon ya. Tapi Humas sudah mengatakan sih, Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah mengatakan kalau memang walinya itu tidak memenuhi keabsahan. Ya. Wali nikah Mahalini tidak memenuhi keabsahan karena kan bapaknya seorang non muslim. Ya. Dan Humas mengatakan kalau memang sudah tidak sah secara agama dan negara. Dan itu memang harus, yang mewalikan bapaknya? bukan. Nah, itu makanya kan walinya itu kan bukan bapaknya. Ya, kalau memang wali bapaknya yang seorang muslim juga sebenarnya sah itu bukan ya. non muslim bapaknya. Iya, jadi yang mewalikan kan bukan bapaknya kan? Wali kita itu ada 7 ya. Jadi bapak ke atas, terus bapak ke bawah atau anak, terus kakak adik, terus paman ya. Jadi 7 itu kalau sudah tidak ada baru diserahkan kepada wali hakim. Sampai pun ada ternyata orang tua itu ternyata memang tidak sekeyakinan, berarti tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi, tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali, ya ini berarti harus ditaukil. Saya lihat mungkin juga dari saudaranya Mahalini mungkin kebanyakan orang yang memang belum mualaf, ya pasti harus ke wali hakim. Dalam hal ini bisa ditunjuknya ada kepala KUA-nya di kecamatan itu, ya wali hakim. Kalau ternyata walinya tuh diambil dari orang yang bukan Islam, sudah pasti tidak sah. Itu pengadilan mengatakan wali hakimnya itu tidak memenuhi keabsahan karena kan semua data pernikahan itu diurus dengan WO. Nah, tadi baru terupdate karena ada data yang dipalsukan dari pihak WO-nya. Ya, kalau saya sih begini ya berpikirnya, kita sekarang berpikir positif, artinya husnuzon ya, teman-teman juga semua netizen atau pemirsa yang melihat. Ini kita harus justru mendorong hal-hal positif yang dilakukan oleh kedua pasangan ini.
Ya, kita berikan support mental bahwa oke, Anda sudah berusaha dengan baik, Anda menikah dengan usaha dan dorongan yang mau betul-betul Anda ingin mendapatkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, sementara di kemudian hari ini ada persoalan, yuk persoalannya diselesaikan, tapi bukan berarti ini menggugurkan apa yang sebenarnya yang sudah menjadi niatan baik dan juga usaha yang terbaik yang Anda lakukan. Nah, kalau ada kesalahan misalkan dari pihak WO dan segala macam, saya pikir ini bisa ditelusuri kok. Iya, Dan bisa dicarikan itu kan pihak-pihak pendamping. Iya. Entah itu dari WO, dari IO, atau dari perwakilan yang diantara selain penyelenggara hukum, yaitu dari pengadilan atau KUA, atau memang para konsumen ya pada urusan ibadah pernikahan ini juga sebenarnya kan yang paling utama ya. Jadi ketika duduk bersama menyelesaikan, insya Allah juga akan selesai. Hanya memang dalam urusan pernikahan tidak cukup husnuzon Ya, benar. bahwa Setuju itu. ini mungkin sah atau tidak sah. Jadi bicaranya adalah husnuzon kita berbentuk support bahwa ini udah ada perjuangan hebat luar biasa dari Ya. Rizky dan Mahal ini. Hanya memang ya dalam ibadah itu sesuai dengan syariat ya. Ketika ada syariat yang tidak terpenuhi, maka kita pun tidak bisa main-main ya gitu. Maka negara juga seperti halnya pada ibadah lain juga nggak bisa sembarang menentukan ini tidak sah kalau tidak mempunyai data ya gitu. Maka kami sebagai yang mengamati hukum yang hukum agama itu sebenarnya lebih mengarah kepada apa ya ya diselesaikan dan dicoba lagi untuk dituntaskan gitu. Jadi kalau dalam perspektif dakwah ya, sebenarnya kita itu ini bagus peristiwa ini. Jadi ini bisa menjadi contoh buat yang lain. Jadi nanti kalaulah ada ya yang akan melakukan pernikahan dengan model seperti yang terjadi antara Rizky dan Mahal ini, setidaknya apa yang terjadi ini menjadi sebuah pembelajaran. Makanya dipatut untuk dikemukakan agar masyarakat itu tahu dan tidak mengulangi kalaupun itu ada kesalahan di dalamnya. Oke, satu lagi Ustaz. Misalnya jika orang Islam mualaf, kan ini kan nggak kabarnya hari ini 2 hari mau pernikahan baru mualaf, gitu kan? Apakah memang bisa dilangsungkan langsung pernikahan atau seperti apa sih Ustaz? Kan kalau agama lain ada yang bilang 6 bulan. Dia kalau misalnya menikah, kita Islam masuk agama lain baru 6 bulan baru bisa menikah, mempelajari dulu. Ini seperti apa sih Ustaz kalau untuk Islam? Sebenarnya sih kalau dari secara prinsip nggak ada gitu. Hari ini dan banyak kok di luar sana terjadi. Detik ini akad, detik ini mualaf, detik ini langsung. Jadi sah-sah aja. Ya, ad-dinu yusrun. Agama itu tidak mempersulit. Ya, yasir wala tu'asir. Mempermudah, ya tidak mempersulit ya. Kalaupun ternyata ini rame sampai demikian rupa, karena kembali kepada Rizky dan Mahal ini kan seorang figur ya, yang perilaku atau segala kehidupannya itu menjadi mungkin bisa jadi ajaran lah bagi para fans. Dan kita juga mesti gini ya, jangan sampai kita membuat kesimpulan, wah dia mualaf nih karena nikah, karena kawin, karena kayak gitu. Kita nggak bisa membaca apa yang ada di benak orang. Yang kita lihat tuh hanyalah fakta. Ketika fakta sudah mualaf ya sudah, nggak usah lagi dibilang-bilang, wah ini karena pengen nikah gitu. Ya faktanya aja, fakta yang mualaf ya kita bersyukur lah. Bagaimana kalau kalimatnya dibalik bahwa pertikahan ini adalah menjadi hidayah dia? Nah itu dia. Itu kan lebih baik lagi gitu kan. Betul. Jadi tidak ada yang hina lah ya. Dan perkara hati itu ikhlas atau tidak itu Allah tidak menghukum itu. Sebagaimana peristiwa ketika ada orang sahabat itu mau menawan ditawan tuh orang, kemudian pas mau ditawan begitu ternyata asyhadu alla ilaha illallah asyhadu, kemudian oleh sahabat tetap dibunuh juga. Kata Rasulullah tidak begitu gitu. Tapi dia begitu karena mau menyelamatkan diri, ya mau menyelamatkan diri Karena atau apapun yang jelas gitu. yang penting udah kalau udah syahadat sudah harus diakui bahwa dia beriman kepada Allah gitu. Nah itu pun kalau orang sudah berjuang syahadat itu luar biasa, bukan hal yang mudah karena Allah saja menghargai keyakinan. Jangan kau paksakan agama pada orang lain, la ikraha fiddin. Apalagi ternyata dia sudah masuk dan entah itu karena ingin menikah, itu urusan belakangan. Yang penting buat Mahal ini dan Rizky ini terus perbaiki sampai bisa diterima oleh hukum agama dan negara. Oke, terima kasih Ustaz. Dengan Bapak siapa tadi?